Selamat malam para sobat trader, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara webinar HSB untuk malam ini ya, di tanggal 6 September 2023. Eh, Perkenalkan saya dengan Joni, salah seorang wakil pialang berjangka di HSB yang juga sebagai RM atau Relationship Manager. Oke, baik. Saya perkenalkan lagi nih, setiap webinar itu kita selalu ingatkan bahwa apa itu HSB? Pak, HSB itu salah satu pialang berjangka yang beroperasi di Indonesia atau salah satu broker lokal ya yang sudah terregulasi oleh Bapepti. Oke, Bapepti yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi broker lokal yang sudah terregulasi oleh Bapepti ini bisa menjadi referensi para klien atau para nasabah atau sobat trader sekalian untuk bertrading ya, itu secara aman dan nyaman. Gitu. Oke, para sobat trader sekalian juga saya ingatkan kembali untuk selalu mengeksplor fitur-fiturnya, fitur-fitur di aplikasinya ya, yang bisa membantu para Bapak Ibu sekalian dalam tradingnya gitu. Jadi jangan lupa selalu dipergunakan kembali sebagai bagian dari edukasi ya. Karena HSB sendiri pialang yang sangat komit dengan edukasi untuk para nasabahnya atau kliennya serta memberikan informasi-informasi market terkini. Salah satunya ya dengan mengadakan webinar ini ya. Nah, ini salah satu bagian dari komitmen kita untuk memberikan edukasi kepada para nasabah HSB. Baik, fitur-fitur yang bisa para sobat trader manfaatkan ya, di aplikasi yaitu untuk edukasi ya, terutama itu one on one edukasi ya. Jadi para Bapak Ibu bisa langsung berinteraksi atau langsung mendapatkan edukasi dari para mentor-mentor analis-analis yang ada di HSB secara satu dengan satu, yaitu bisa lebih efektif gitu ya dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi Bapak Ibu tinggal menjadwalkan kapan waktu senggangnya, nanti para analis atau mentor kita yang akan menghubungi Bapak Ibu melalui Zoom ataupun media online lainnya. Oke, kedua ada fitur top trader yang bisa dimanfaatkan juga oleh para sobat trader sekalian untuk membantu memberikan referensi entry market. Nah, jadi para top trader ini berisi klien-klien atau nasabah atau sobat trader yang bertrading di HSB dengan winning rate yang bagus, gitu ya, dengan winning rate yang bagus. Dan ketika kita meng-subscribe akunnya mereka, kita akan mendapatkan notifikasi tentang kapan mereka entry dari posisi apa. Nah, dengan kita memilih salah satu atau beberapa klien top trader, diharapkan bisa mampu juga para klien terutama yang pemula ya untuk bisa entry dengan mudah. Nah, oke, salah satunya seperti itu. Baik, untuk perkenalan dengan HSB dan fiturnya itu seperti itu. Nah, untuk webinar ini kita akan mengambil tema strategi cuan atau profit di bulan September ini. Oke, jadi kita akan mengulas bagaimana sih secara fundamental dan teknikal apa-apa saja yang akan event apa saja yang akan terjadi di bulan September ini, terutama event mengenai data rilis ekonomi Amerika Serikat yang high impact ataupun dari negara-negara lainnya yang bisa memberikan impact yang besar ke market. Nah, kita akan ulas juga baik secara teknikal dan fundamental dengan nanti dipandu oleh rekan saya, mentor sekaligus analis yang sudah senior ya di ASB, Pak Amin. Oke. Jadi nanti beliau akan memberikan ulasan mengenai di mana entry market yang bagus
dan trading plan yang akan kita rencanakan di bulan September ini. Baik, salah satunya nanti event atau kalender ekonomi yang sangat ditunggu oleh para trader nih di mana-mana, yaitu event rilis suku bunga ya Pak ya, rilis suku bunga Amerika Serikat yang akan diumumkan di minggu ketiga tanggal 20 ya, atau Kamis dini hari. Nah, di situ akan diumumkan kebijakan suku bunga dan moneter dari The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat. Di sini eh, hal ini menjadi fokus ya, karena para trader di seluruh dunia pun menunggu event ini, karena apa, dengan rilis suku bunga ataupun kebijakan eh, moneter yang akan dirilis oleh The Fed ya, atau Bank Sentral Amerika Serikat, tentunya akan memberikan impact atau arah market selanjutnya seperti itu dah. Nah, ini bagaimana strateginya untuk menghadapi dan kita bisa mendapatkan peluang dari event ini. Nah, tentunya coba nanti kita ulas seperti itu ya. Di samping itu ya masih banyak juga kalender-kalender ekonomi atau data rilis ekonomi yang akan juga eh, dikeluarkan nih di bulan ini. Baik, slide selanjutnya, Pak. Oke, Slide selanjutnya. untuk Oke, nah di sini singkat aja ya Pak, secara fundamental ini untuk kenaikan suku bunga ini, jadi para analis ini apa namanya, sebagian besar memprediksi kalau The Fed ini akan menaikkan suku bunga, begitu ya Pak Amin ya. Nah, akan menaikkan suku bunga, artinya di bulan ini akan terjadi kenaikan suku bunga. Nah, ini gimana respon market setelahnya. Nah, di slide ini kita lihat kalau dengan kenaikan suku bunga ini akan memberikan impact atau pengaruh yang positif buat US dollar. Seperti itu ya. Dan laporan terakhir dari Goldman Sachs semalam itu dari laporan dari rilisnya, mereka mengatakan kalau mereka memangkas kemungkinan resesi Amerika itu menjadi 15% dalam 12 bulan mendatang. Nah, dengan dasar tren positif inflasi dan pasar tenaga kerja. Nah, kita ketahui dari data-data tenaga kerja yang sudah dirilis minggu-minggu kemarin itu kan data-data tenaga kerjanya berimbas positif ya. Nah, oke. Jadi tren ke depannya itu secara garis besar adalah penguatan di US dollar, begitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita ulas lebih lanjut oleh Pak Amin ya. Nah, kita nanti akan langsung ke analisa fundamental dan juga analisa teknikal oleh rekan saya Pak Amin. Oke, dan nanti Pak, Bapak Ibu Sobat Trader sekalian, kalau misalnya ada nanti yang mau bertanya gitu ya, nanti kita akan berikan kesempatan untuk sesi pertanyaan ya, ataupun misalnya bertanya mengenai posisinya masing-masing. Nah, seperti itu boleh. Nanti kita akan sediakan waktu. Tapi sekarang saya harap para sobat trader sekalian bisa menyimak ulasan analisa fundamental dan teknikal dari Pak Amin, begitu ya. Baik, eh, Pak Amin, ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Mangga Pak. ya, terima kasih Bapak Joni untuk introduction tentang HSP dan juga introduction untuk fundamental dari pembahasan untuk strategi cuan bulan September ya. Jadi di sini kemarin itu ada rilis untuk pembahasan data fundamental yang imbasnya ataupun efeknya itu bisa berlangsung jangka panjang. Jadi di sini pertama Goldman Sachs ini sebagai perbankan terbesar juga di Amerika memberikan proyeksinya kalau memang resesi di Amerika itu
sekarang ini kemungkinannya dipangkas hanya menjadi 15% dalam 12 bulan ke depan dengan dasar tren positif dari angka inflasi dan pasar tenaga kerja. Sedangkan untuk pertumbuhan PDB juga diperkirakan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 2% hingga akhir tahun 2024. Nah, dengan asumsi kedua data ini dari inflasi, pasar tenaga kerja, lalu ditambah dengan PDB, diperkirakan itu The Fed akan mempertahankan tingkat suku bunga yang ada ataupun kenaikan sebelumnya ya. Dengan dasar kombinasi dari tingkat pengangguran U3 yang lebih tinggi. Tingkat pengangguran U3 itu adalah tingkat pengangguran yang benar-benar sedang mencari pekerjaan dengan asumsi eh, penduduk yang berusia 16 tahun atau lebih. Lalu juga ada pertumbuhan upah ya yang lebih lambat dan yang paling penting inflasi inti yang lebih rendah. Jadi memang The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga ini sambil melihat perkembangan data ya. Jadi jika memang diperlukan baru akan dinaikkan. Nah, dari kemungkinan data turunnya kemungkinan resesi ini, itu saya melihat potensi besarnya dukungan fundamental untuk penguatan US dollar. Dan secara teknikal juga ya, ini sangat besar impact-nya ya. Kalau kita lihat dalam awal minggu ini dari Senin sampai hari ini di hari Rabu, terutama untuk beberapa produk seperti emas yang turun, berarti itu langsung berkaitan dengan penguatan dolar, lalu juga forex yang semuanya melemah terhadap dolar. Jadi skenario-nya adalah fundamental positif US dollar ini adalah lebih banyak berpengaruh untuk melakukan aksi jual di emas, mata uang seperti euro, pound sterling, dan mata uang major lainnya seperti eh, yen, Swiss franc, lalu juga Australian dollar. Dan pada indeks juga terjadi aksi jual ya. Atau kita bisa bilang kalau memang di sini harganya terlalu tinggi akan ada aksi taking profit dari aksi buy untuk menghindari aset beresiko gitu yang sebelumnya terjadi. Nah, secara teknikal juga eh, berita tersebut memang sinkron dengan teknikal dari penguatan dolar, di mana tren bullish dolar ini berpotensi untuk mendorong dolar untuk kembali menguat dalam jangka panjang, khususnya untuk bulan ini gitu. Nah, memang walaupun eh, tidak dinaikkan suku bunga nanti bulan ini atau tanggal 22 mendatang, itu secara teknikal juga penguatan dolar memang masih bisa terjadi ataupun masih bisa berlangsung dalam jangka yang agak panjang sampai akhir bulan atau memang sampai ketemu lagi rilis data NFP di awal bulan Oktober. Untuk proyeksinya ini kita coba melihat ya pergerakan saat ini misalnya di eh, mata atau di produk emas XAU USD. Nah, sekarang harganya bergerak di harga 1925. Ini ada support dan resisten yang terdekat gitu ya kalau kita lihat dari chart daily ya. Nah, di sini memang penurunan stabil di bawah 1934, 1932 itu mengembalikan posisi tren bearish emas untuk jangka panjangnya gitu karena nanti secara bertahap ataupun secara berkala dia akan turun untuk melemah emasnya terhadap US dollar dengan target untuk dari level 25 ini adalah support terdekatnya itu di sekitar 1920, 1916, 1913. Nah, ini ada support kuatnya lagi di 1909. Di bawahnya ada 1903, lalu ada harga 1892 juga untuk eh, support harian atau daily dan harga terendah di bulan lalu ya itu di 1884 itu kemungkinan akan kemungkinan besar akan di break kalau menurut analisa teknikal dan fundamental yang
kita bahas tadi. Nah, untuk targetnya di bawah 1884 itu kemungkinan juga akan turun di bawah sekitar 1882, 1877, 1866. Lalu di sini support kuatnya ada di 1851. Dan yang di bawah lagi ada low di tahun 2023 di bulan Februari tanggal 20-an itu di 1803. Jadi kemungkinan secara teknikal ini bearish efek dari penguatan dolar tersebut terhadap produk emas ataupun XAUUSD. Untuk produk kedua yang ingin dibahas ini adalah pergerakan di mata uang pound sterling dolar. Nah, ini juga trennya terlihat bearish ya. Kalau ini harga sekarang ini adalah di 2547. Nah, ini lebih dekat ke supportnya yang di kemarin ada itu di 2525. Tetapi kemungkinan besar area low-nya itu bisa mencoba tes uji support di 1.2490. Lalu yang ada support kuat juga di 1.2445. Nah, kemungkinan besar itu akan testing lagi support berikutnya di 1.2305 untuk pound sterling dolar ya. Jadi memang kalau untuk resisten di 2615 dan 2745, nah ini udah mengembalikan potensi bullish-nya pound dolar. Tetapi memang kalau kita tadi bahas tentang fundamental dan juga technical, ini kemungkinan besarnya akan lebih ke tes support dulu, uji support di area-area 2525, area 2445, dan kemungkinan terendahnya mungkin di area 1.2305. Nah, yang menarik ini adalah salah satunya di produk minyak juga ya. Kalau minyak ini kan lagi trendingnya untuk bullish ya. Kemarin itu ada harga tertinggi baru di 8817. Tetapi kalau kita menarik Fibonacci expansion, ada resisten kuat di 8710 yang tadi malam itu tidak di break secara body ya di harga penutupan daily-nya, dan malah cenderung hari ini terkoreksi ke 8640-an ini sekarang. Nah, untuk uji supportnya memang saya melihat potensinya di area 8600, 8550 sampai 8500 di sini nih. Untuk uji support dulu, dia naik lagi nanti sekali lagi. Kemungkinan itu memang masih ada harga tinggi baru bisa aja. Itu di area 8840 sampai 89. Tetapi kalau memang tidak ada penembusan lagi ataupun penguatan di atas 87.10, ini kecenderungannya dia akan terkoreksi. Walaupun trennya memang tren bullish, tetapi memang untuk area buyer masuk lagi itu kisarannya adalah di area 8395 sampai 8175. Nah, setelah saya hitung juga tadi hari ini, kalau memang berpotensi mencapai konsolidasi di 76%, itu tepatnya untuk area bullish-nya lagi atau area buyer-nya untuk entry lagi di kisaran 80.30 untuk minyak gitu. Jadi ini pembahasan yang tadi kita bahas tentang skenario penguatan dolar ya dari data-data yang kemarin di publish oleh Goldman Sachs gitu. Jadi memang di sini kita secara teknikal dan secara fundamental memang mendukung untuk penguatan dolar. Untuk sampai di sini mungkin kita bisa lanjutkan untuk tangannya jawab ya. Selamat malam Pak Langgeng Supriyanto juga. Selamat malam Pak Ipan Setiawan, Ibu Rina, Bapak Yosep Bangun. Terima kasih sudah bergabung. Nah, di sini ada pertanyaan ini. Nah, Pak Joni, apa boleh kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya? Oke, baik. Untuk ini sesi satu ya, Pak ya. Iya, iya Untuk betul. sekilas tentang analisa fundamental dan sekilas tentang teknikal. Oke, baik.
Pertanyaan pertama dari Pak Langgeng Supriyanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada saran posisi emas? Enggak Pak. Berarti posisi emas saran posisi emas di sesi New York ini ya. Baik. Iya, baik. 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 Silakan Eh, Pak Amin. Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam Pak Langga. Langgang Supriyanto. Jadi memang kalau kita coba lihat chart langsung ya. Oke, untuk hari ini pergerakan di eh, produk emas, kalau saran saya ini memang kan kalau kita lihat di H4 ini kan sudah semua support sudah di break ya Pak Langgeng ya. Jadi eh, ini kemungkinan itu memang ada koreksi. Nah, kalau dari saran pribadi saya ataupun analisa teknikal saya, kalau kita lihat di sini kemungkinannya itu koreksi antara level 27 sampai area 31 dulu ya Pak ya. Nah, kalau dari saran saya hari ini referensinya adalah kita melakukan aksi jual di level 31, 1931 sampai area 1936. Nah, untuk mengantisipasi penurunan potensi malam ini ke area 20, area 1916 sampai 1913 gitu. Kemungkinan juga ada bisa turun ke area 1909. Tetapi karena memang eh, teknikalnya 4 jam ini kita lihat sudah oversold. Nah, ini kita coba cek lagi di 15 menit. Nah, 15 menitnya juga confirm untuk turun ya. Kalau kita lihat target-targetnya di 15 menit ini area 21, area 20, sampai area 19-17. Jadi kita tunggu dia naik ini di kisaran 27 kalau memang di atas resisten 2760 ini di break, kemungkinan itu ada area 31 di sini atau 3090 sampai area idealnya di 33 gitu ya. Nah, walaupun belum ada untuk formasi naik, eh, alangkah lebih baik itu cari level ideal ya Pak ya, Pak Langgeng, untuk melakukan aksi jual untuk meminimalisir eh, resikonya. Jadi kalau memang kita misalnya sell di area 2790 ini, kita minimal resikonya lebih kecil ya kalau kita bisa ambil posisi cut loss itu sekitar $4 atau $5. Tetapi untuk potensi profitnya itu bisa mencapai 7 sampai $10 gitu. Jadi kalau secara manajemen risk itu kita selalu membuat planning tradingnya itu antara profit and loss 1:2 gitu ya. Jadi memang eh, dengan harga entry ini juga menentukan target profit yang bisa kita capai gitu. Jadi memang lebih sedikit bersabar. Di sini juga potensi untuk koreksinya memang eh, saat ini masih tertahan di area 27 atau 28. Nah, area ideal itu mungkin bisa mulai melakukan aksi jual di jumlah transaksi atau trade-nya di lot yang kecil dulu. Misalnya naik ke 31, bisa ambil averaging untuk sell lagi. Memang dari referensi saya juga ini mencari titik untuk jual ya hari ini di produk XAU USD ataupun emas gitu. Ya, baik. Jadi Hmm, seperti itu ya Pak Amin ya. Jadi kita harus tunggu dulu di 1927 kalau bisa. Iya, Begitu ya. kemarin Pak Langgeng itu udah ada posisi jual nggak Pak yang hari Jumat ya? Nah itu kemarin di area 48 sampai Hmm. 52 ya kita sama-sama pas rilis data NFP kita trading bareng juga pas kemarin hari Jumat untuk ambil posisi sell. Karena memang kemarin setelah gagal closing di area 1948 itu memang area sell atau sellernya masuk untuk trend bearish emas. Kalau sekarang ini memang kita nunggu sedikit lagi ya, mungkin di area 1928 sampai 1931 itu bisa untuk menjadi titik sell dengan target profit di area 2040 sampai area 1917. Tetapi kalau memang mau ditahan, itu juga saya merekomendasikan sekali
untuk ditahan dengan ambil profit mungkin bisa di 19.13, 19.09, 19.03. Bahkan untuk potensi ada new low di harga 18.84 yang tadi kita bahas itu masih besar kemungkinannya. Jadi ini titik-titik sell yang bisa kita manfaatkan untuk menahan posisi ataupun mendapatkan profit yang besar. Walaupun di pertengahan perjalanan turunnya itu bisa ada koreksi lagi, misalnya bisa di locking profit gitu ya. Saat turun di 19.13 dia akan koreksi ke 19 lagi 19 maksudnya. Nah, itu ada kenaikan misalnya $7. Ambil locking profit misalnya udah sell di 19.27 sampai 19.31, buy lagi di 19.13 naik ke 16 atau 17, kalau nggak kuat taking profit, sellnya masih bisa ditahan. Nah, turun lagi 03, misalnya mantul lagi ke 09, misalnya 010 sampai 19.11, nah itu taking profit lagi, nanti turun lagi, sellnya masih bisa ditahan lagi gitu. Oke, untuk Pak Langgeng apa sudah cukup? Tanya, iya Pak. Saya ambil Jumat lalu sell di 9, saya diamkan hari Senin kena stop loss. Kalau kemarin naiknya hari Senin itu di 19.46 kalau nggak salah ya Pak Langgeng ya. Bapak kena stop loss di sana mungkin ya. Kalau itu dari 19.44 ke 46 itu sekitar $2 ya. Nah, memang area stop loss $2 itu terlalu kecil ya kalau menurut saya di area ataupun trading di emas ya. Jadi memang area stop lossnya itu memang kayaknya contoh hari ini nih. Misalnya saya ambil ataupun memberikan referensi selnya di 31. Nah, itu area stop lossnya itu kemungkinan di atas 19.36 gitu ya. Sekitaran 37 atau 38. Tapi memang naiknya itu kalau emas karena hektik ataupun pergerakannya cepat, itu jadi kalau stop lossnya beda sedikit ataupun stop lossnya kecil gitu ya, itu bisa aja disentuh stop lossnya baru lanjut turun gitu. Jadi alangkah lebih baik kalau kita modalnya itu disesuaikan dengan modalnya gitu ya, misalnya dengan modal $1.000 kita transaksi 0,1, jadi bisa menahan dan bisa mengambil posisi averaging dengan ambil posisi sell lagi kalau dia naik lagi dengan jeda ataupun perbedaan harga sekitar $5 gitu ya. Mungkin ada teman-teman dari Sobat Trader Handar lagi yang mau membahas produk yang lain, bisa ditanyakan. Bagaimana Pak Langgeng? Apakah memang sudah cukup? Baik, saya tambahkan ya, Pak Amin ya. Siap. Oke, Pak Langgeng, tadi jawaban dari Pak Amin nih, sekaligus apa namanya titik-titik atau area-area untuk entry ya. Jadi untuk sobat trader sekalian juga kita harus sabar ya. Nah, harus sabar, jangan buru-buru untuk langsung entry tanpa ada peluang dan terkonfirmasi ya dari sinyal-sinyal yang ada. Oke, dan juga harus diperhatikan nih para sobat trader sekalian, terutama yang suka trading di produk-produk high risk nih seperti emas, indeks AS ataupun oil ya. Kita harus memperhatikan yang namanya money management. Nah, money management itu berarti kita harus memperhatikan rasio modal kita dan lot nanti yang dipakai. Nah, seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Amin, amannya gimana? Nah, misalnya dengan contoh yang $1.000 tadi ya Pak ya. Nah, itu misalnya ambil lotnya juga jangan terlalu banyak. Jadi dengan lot-lot kecil dulu, siapa tahu kita bisa averaging ya di situ. Oke, jadi nanti itu untuk money management dan sebagainya bisa Bapak Ibu Sobat Trader sekalian apa namanya diskusikan juga dengan para RM-nya masing-masing. Oke, baik. Ada pertanyaan selanjutnya Pak Amin dari Pak John Clever. Oke, minta saran Pak, saya nyangkut di 1941 nih.
Hehehe, minta sarannya dong Pak. Oke, baik Pak John, sebentar dijawab oleh Pak Amin ya. Silakan Pak Amin. Iya, selamat malam. Pak John. Jadi memang area 1941 juga merupakan area resisten di atas eh, area strong resisten daily ya. Sekarang kan jadi resisten ya di 1932 ya. 3290. Jadi memang kemungkinan itu sebaiknya kita ambil posisi cut loss ataupun bisa diambil area 1931 untuk locking gitu ya. Dengan money management misalnya kita bisa ambil posisi locking full, misalnya open sell 0,1 atau 0,2, kita locking full dulu di harga misalnya 1931 ataupun di 27 atau 28 kisaran itu. Nah, nanti nunggu harga turun dulu dan mencari ini ya, mencari untuk koreksi yang besar, cukup besar. Misalnya turunnya di area 13, nanti itu dia akan koreksi lagi ke 19, itu berarti ada perkiraan $7. Nah, nanti eh, sell-nya itu di taking profit misalnya di 13, lalu nanti pas naik ke 19 di locking lagi. Nah, itu kan udah ngurangin kerugian yang tadi misalnya dari 41 ke 28 lah contohnya itu ya. Itu ada kisaran $13 ya selisihnya dari 41 ke 28 gitu ya. Nah, nanti dari sana itu udah berkurang sekitar $7 karena profit udah dapat dari 13 naik lagi ke 19. Nah, dari 19 kita target lagi turun nih tes tes di area misalnya 1909 atau 1903. Nah, itu sell yang di 1919 bisa di taking profit di area-area tersebut, misalnya di 1909 atau 1903. Nah, itu di taking profit, nunggu lagi dia koreksi ke area misalnya 1913. Nah, itu kalau dari 09 ke 13 itu sekitar $4, tapi kalau dari 03 misalnya dia naik ke 1910 atau 11, itu kurang lebih ada $7 lagi. Itu berarti udah ada surplus ya dari 13 jadi $14 gitu. Nah, itu mungkin bisa di cut loss semua atau clear posisi dengan ambil misalnya hmm, dengan pilihan untuk locking gitu. Jadi buka tutup locking dengan lot yang sama, tetapi kita bermain secara eh, teknis, secara sistematis itu nunggu ada new low lagi dengan target-target penurunan target di emas gitu. Misalnya turunnya ke tadi bertahap 17, lalu ada area 13,09. Nah, itu yang bisa kita antisipasi di situ ya, Pak John ya. Bagaimana Pak John? Apakah memang bisa Saya berikan saran yang lain mungkin kalau memang seperti misalnya cut loss tapi langsung ngambil posisi sell gitu ya. ya Misalnya bisa cut Balik lossnya badan. idealnya di 19 antara 1931 sampai 36 nih untuk ngandelin koreksinya dulu nih. Walaupun sifatnya temporary karena memang kalau kita lihat di emas ini sudah oversold ya. Nah, itu mungkin ada untuk koreksi. Nah, coba kita hitung dengan Fibonacci misalnya tertinggi di 52 di sini turun. Nah, ini target untuk konsolidasinya ada di 2930, di atasnya ada area 33. Nah, kemungkinan itu kalau memang dia trending biasanya dia menyentuh level 23%-nya aja. Jadi area 29 itu udah langsung ambil keputusan ini mau locking dulu atau mau cut loss lalu ganti sell atau kita kenal dengan istilah cut Balik and switch gitu ya, balik badan ya Pak. balik badan betul. Jadi Ya, nah itu istilah dari trader. 41 ke 29 9 kira-kira ruginya misalnya $12. Nah, kita bisa cari gantinya dengan sell di 29 saat dia turun ke 17 misalnya. Ke area 17 di kisaran sini dari 29 ke 17 itu ada $12 ya, $12. Nah, itu mungkin jadi break evennya di
1917 untuk Pak John. Untuk menutup kerugian yang dari buy di 41, cut loss di 29 gitu ya. Tetapi kalau mau ditahan selnya, itu bisa mendapatkan profit lebihnya di area 1913 nanti di sini nih. Nah, 1913 ini ada support juga di chart H4 ya ini ya, ataupun 4 jam. Nah, itu berarti ada selisih $4 yang Bapak dapatkan dari keuntungan cut and switch tadi gitu. Nah, kalau mau sistem locking berarti buka tutupnya kemungkinan sampai 1903 bertahap ya. Buka dulu di 1913, nanti naik dia koreksi ke 20 atau 19, sell lagi, nanti turun ke 09 atau 1903, sell-nya di taking profit, tunggu dia naik ke 1910, sell lagi. Nah, dari 1910 itu kan udah lumayan nutup tuh selisih kerugiannya tuh. Nah, itu ambil sell lagi, nyari titik bottomnya itu break di bawah 19.00 itu kemungkinan ada di 18.95 dan 18.92. Tetapi kalau mau ditahan untuk new low di bawah 18.84 itu juga masih besar kemungkinannya. Kita bisa tunggu di area 18.82 atau 18.77. Gitu Pak John. Baik, itu untuk Pak John Clever itu penjelasan dari Pak Amin. Bisa diterima Pak. Untuk sobat trader yang lain barangkali ada yang mau bertanya kembali sebelum ke sesi berikutnya mungkin Pak. Jadi sekarang 3 pertanyaan dulu. Boleh kalau masih ada Boleh. yang mau bertanya lagi nih Boleh. kita. Ini kan ibaratnya kita sambil bareng-bareng nih trading. Oke. Saya juga di sini posisinya bukan analis saja. Saya juga biasanya menjadi trader ya, atau posisi saya itu sebagai trader. Jadi saya juga aktif untuk bertransaksi. Misalnya sekarang ini saya lagi posisinya ambil posisi jual di mata uang US yen ya. Saya jual tadi di sekitar jam 6 itu di area 14744 ini. Nah, ini di 14744. Nah, ini ada kemungkinan kalau kita ngelihat H4 dia bisa turun ke area 14670 gitu kan. Nah, itu kan udah lumayan tuh turun. Nah, target saya turun baru setengahnya aja udah sekitar 30 tambah 40 70 poin, sekitar 75 poin ya. Nah, ini yang saya memang ini juga sebenarnya trennya bullish. Tetapi saya mengincar area-area untuk koreksi dulu nih. Karena kan setelah dia turun dia data NFP itu dari 4440-an, dia rally terus sampai membuat higher high gitu ya di area kemarin itu di 14781. Nah, ini saya mengincar dia ada koreksi gitu. Jadi memang dari 4 jamnya juga karena udah overbought. Nah, ini dia udah mulai keluar untuk pola Elliott wave-nya ataupun Fibonacci retracement-nya itu kemungkinan di area-area sini. Kalau kita cek lagi pakai Fibonacci misalnya ke sini, kita tarik ke paling atas. Nah, ini cocok kan? Ini di area 61% di area terbawahnya. Kalau di area 76%-nya berarti di kisaran 14540-an sampai 14510 gitu. Nah, jadi kemungkinan untuk turunnya yen ini ataupun Penguatan yen ya. Di sini penguatan yen kalau turun. Jadi koreksinya bisa aja ada potensi untuk turun ke 14569 atau 70. Dari teman-teman yang lain apa mau ada pertanyaan yang bisa saya bantu? Untuk pound sterling kali ya. sini kita coba bahas untuk pergerakan pound sterling saat ini ya. Ini sekarang berada di level 52. Nah, 52 ini juga trennya masih bearish ya. Nah, untuk koreksinya tadi tertahan di area 80-an ya. Di sini 80-an. Nah, ini dia berpotensi untuk bikin new low ataupun lower low di kisaran 12470.
Ada juga di atasnya ada 12491. Tetapi kalau kita ngelihat time frame yang lebih pendek lagi, nah ini masih sideway ya. Kemungkinan jadi area bawahnya itu sekitar 2540, atasnya 2570 sampai 2580 gitu. Nah, untuk koreksinya sendiri di sini untuk sekarang itu terbatas di area 2560-an dulu. Kalau memang dia break, tertingginya antara 92 sampai di area 2604 misalnya kayak gitu. Dari teman-teman yang lain apa ada pertanyaan atau minta kita bahas bersama nih untuk pertanyaan ataupun produk trading yang teman atau sob? Sedang tradingkan. Oke, kalau misalnya sobat trader belum ada yang mau ditanyakan, nanti eh, apa misalnya barangkali sobat trader mau ada yang ditanyakan dengan pair-pair lain ya, analisa-analisa pair lain, silakan nanti ditanyakan melalui kolom chat. Ini saya mau bertanya sedikit nih Pak Amin, barangkali untuk tips aja nih, tips aja untuk para sobat trader. Ini kadang-kadang kan kalau kita tadi misalnya untuk seperti posisinya Pak John tuh tadi yang di atas itu ya, baik di atas, terus dengan strategi misalnya buka tutup blocking ya, untuk kita Iya. ambil di bawah. Nah kan kadang-kadang kan para sobat trader juga suka merasakan yang namanya ketika misalnya sudah mendapat profit nih, dengan misalnya target kita 11 dolar lah, kalau di emas nih ya 11 dolar atau 11 pip. Ketika misalnya sudah dalam kondisi eh, anggap profit 4 dolar atau 4 poin emas nih, turun gitu, profit. Nah kan kadang-kadang kita suka dalam kondisi psikologis kita merasa ini mau terus turun apa naik lagi. Nah, kan kita sedangkan posisi kita sudah profit. Nah, mungkin tipsnya bagaimana ini Pak untuk mengamankan profit kita apabila misalnya sudah melewati kondisi seperti itu. Apabila ternyata kita sudah profit anggap 6 dolar lah atau 6 poin gitu. Terus kita takut harga berbalik lagi malah jadi minus kembali. Nah, mungkin ada tips dari Pak Amin untuk mengamankan profit kita atau minimal BEP lah nol gitu. Nah, itu biasanya bagaimana Pak? Ada Mungkin bisa dua di-share. pilihan ya Oke. untuk mengamankan Profit itu ya. Pertama, kita bisa ambil posisi locking profit. Misalnya setelah kita sell, terus kita tadi Pak John juga bilang ada profit misalnya 6 dolar atau 11 dolar. Nah, di level itu pas sudah profit 6 atau 11 dolar, kita ambil posisi buy setelah kita sell. Nah, itu bisa kita bilang locking profit. Nah, locking profit adalah untuk mengamankan juga. Lalu kita ngelihat ini, setelah itu kita melihat dia ada potensi untuk koreksi atau enggak. Kalau misalnya ambil koreksi, misalnya kita tarik Fibonacci retracement ya, itu dari 23%, 38, 50 sampai 61%. Nah, kita juga akan eh, cross check lagi dengan time frame yang agak besar, misalnya H4 atau daily atau hourly minimal. Itu untuk melihat dia itu kekuatan ataupun em, dominasi trennya itu masih turun atau memang koreksinya bisa jauh gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita bisa menggunakan manajemen risk dengan trailing stop. Oke. Ya, trailing stop itu pertama awalnya pas kita trading sell, itu kita pasang stop loss. Misalnya stop loss 3 dolar atau 5 dolar gitu ya. Nah, begitu kita udah untung 3 dolar, titik stop loss itu bergeser. Misalnya bergeser 1 dolar, 1 dolar. Nah, begitu untung misalnya udah 6 dolar, itu selisih antara untuk trailing stop dengan harga opennya itu misalnya ada selisih 2 dolar atau 3 dolar. Nah, setelah dia turun terus dia tiba-tiba naik, trailing stop itu adalah untuk aksi taking profitnya, Pak. Oke. Jadi taking profitnya itu kita dapatnya selisih antara 2-3 dolar misalnya. Baik. Jadi
pergeseran stop loss itu yang kita bisa bilang kita memakai sistem trailing stop. Oke. Gitu ya. Baik, jadi kita bisa mengamankan profit kita ya Pak ya, ketika Betul. misalnya sedang, jadi kita juga bisa menahan sampai target profit kita, tapi untuk mengamankan profit yang sudah berjalan, kita bisa menerapkan dua strategi tadi ya, Betul. dengan locking profit dan apa Trailing. namanya, trailing stop. Oke, baik, itu Sobat Trader salah satu tips juga dari Pak Amin kalau misalnya Sobat Trader menghadapi situasi seperti yang tadi saya kemukakan ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih, Pak Amin, dari Pak Yuyus Ahmad. Oke, selamat malam Pak Yuyus. Ini salah satu nasabah saya juga nih. Siap. Oke, Pak, saya suka pasang jual dan beli dalam waktu bersamaan. Apa dibolehkan? Oh, berarti langsung locking. Oke, baik. Akan dijawab oleh Pak Amin ya. Silakan Pak. Oke. Untuk pasang sell dan buy di waktu bersamaan itu nggak masalah Pak, itu boleh dan tidak ada larangan ya. Jadi di sini Pak Yuyus punya strategi nih, oh saya pasang jual dan beli di waktu bersamaan. Nah, hanya yang faktor yang ruginya itu awalnya adalah selisih atau spread ya, di mana misalnya harga jual dan beli di waktu yang bersamaan itu ada selisih spread. Jadi itu yang nanti bisa ditutup saat memang antara dua posisi ini, jual dan beli ini sudah ada yang untung. Tetapi sebaiknya bisa dikombinasikan lagi dengan analisa teknikal gitu. Misalnya dari posisi pertama jual dan beli bersamaan tadi, itu udah bergerak nih $5 nih. Nah, mungkin bisa Pak Yus mungkin konsultasi sama RM ataupun dengan tim analis ya untuk bisa minta referensi gitu ya. Referensi itu sifatnya kita memberikan saran walaupun memang tidak selalu benar. Nah, itu mungkin kita bisa memberikan masukan nih buat Pak Yuyus nih. Bapak udah untung nih yang jualnya atau belinya nih $5. Nah, kemungkinannya ini untungnya bisa bertambah atau malah balik gitu harganya ya. Nah, yang Bapak pertama perhitungkan adalah spread. Misalnya spreadnya selisih 2 poin atau di mata uang gitu ya. Dari misalnya kita lihat di sell-nya di 2550, buy-nya di 2552 misalnya gitu kan. Nah, itu selisih poinnya itu yang harus ditutup dari spread. Nah, itu bisa diambil lagi pertimbangan, oh saya taking profit dulu yang sell-nya, lalu yang buy-nya ini kira-kira saya lepasnya atau kita tutupnya di harga berapa gitu kan. Nah, kalau memang Bapak punya analisa juga sudah terbiasa dengan sistem jual dan beli di saat yang bersamaan, itu nggak masalah. Kita misalnya pasang nih selisih dari taking profitnya naik lagi 20 poin, 10 poin, 2 poin untuk nutup spread. Nah, 7 poin sampai 8 poin itu udah selisih profitnya gitu. Nah, lebih efektif lagi kalau menurut saya, kalau memang ambil posisi jual dan beli di waktu yang bersamaan, itu pada saat market baru open gitu ya. Itu karena dia pergerakannya nggak terlalu besar gitu. Dan itu masih ada cukup waktu untuk mempertimbangkan ataupun menghitung rasio rugi labanya dari taking profit yang posisi udah profit tadi gitu. Nah, ini kan karena masih ada posisi yang rugi karena dua posisi bersamaan tadi gitu. Nah, yang kedua juga mungkin transaksinya bisa dilakukan di market Asia yang range-nya itu nggak terlalu besar. Nah, ini yang beresiko sekali dengan transaksi jual dan beli di waktu bersamaan itu saat rilis data besar. Karena memang begitu kita klik misalnya profit, dia lanjut ataupun trending, nah itu yang loss makin besar. Atau memang pas kita lepas yang rugi, ternyata dia balik arah. Karena memang belum stabil ya pergerakan harganya untuk memberikan respon atas rilis data yang sudah
umumkan ataupun sudah dipublis gitu ya. Gitu Pak Yus. Jadi memang dengan strategi Bapak itu pertama nggak dilarang. Yang kedua, memang Bapak juga harus memperhitungkan rasio untung ruginya yang dikurangi dari spread-nya tadi ya Pak ya, antara selisih harga buy dan sell-nya. Oke, dan juga timing ya Pak. Ya, Timing timingnya yang juga pas penting. di saat Bapak harus mengetahui juga ini Pak Yuyus, kalau saya boleh tambahkan jam-jam market ya. Tadi Pak Amin menyinggung market ya, book open market atau tadi rilis data besar. Nah itu jadi kalau boleh disimpulkan dengan strategi tadi sebaiknya tidak dilakukan di sesi yang sedang marketnya volatile. Nah, sesi market yang volatile seperti sesi New York ya Pak ya. Nah, sesi New York itu mulai dari jam 7 malam ke atas. Nah, itu mungkin kurang disarankan. Begitu ya Pak Amin ya. Kalau Betul. misalnya untuk seperti strategi Bapak yang open dan sell di saat bersamaan itu mungkin akan lebih cocok di sesi market Asia atau pagi hari itu Pak. Nah, mulai dari jam 4.15 pagi ini, kalau Bapak ini di begitu bursa Australia dan New Zealand buka, nah, boleh menerapkan strategi tersebut gitu ya, memanfaatkan. Nah, hanya timingnya aja. Jadi harap diperhatikan jam-jam buka marketnya seperti itu, dan boleh untuk selalu diskusi dengan RM-nya untuk mendapat input ya atau masukan untuk mengambil keputusan. Begitu Pak Yuyus untuk jawabannya. Baik, siapa? Terima kasih sama-sama Pak Yuyus. Baik, dari sobat trader yang lain mungkin ada yang mau bertanya kembali, mungkin ada butuh analisa di pair apa? Nah, ini mungkin kita bisa selingin dengan rilis data ya Pak ya. Oke, baik. Tadi data yang dirilis itu jam 7:30 itu trade balance ataupun neraca Perdagangan dagang ya, Amerika. neraca perdagangan surplus antara ekspor impor ataupun minus atau plus gitu. Jadi memang besar ekspor atau impor itu jadi angkanya. Nah, aktualnya keluarnya itu minus 65 miliar dolar dari sebelumnya minus 63. Ini ada selisih sekitar Bertambah berarti. 2,3 bertambah. Tetapi memang lebih rendah dari perkiraan di angka 68 miliar. Lebih rendah Itu dari kenapa forecast. bagus impact-nya ke dolar walaupun datanya sebenarnya jelek. Tetapi itu di bawah dari konsensus atau perkiraan atau forecast. prediksi. Nah, ini pergerakannya impact-nya juga ke dolar terhadap emas turun ya, dia ada new low lagi. Tetapi di sini kita juga bisa lihat turunnya udah mulai terbatas karena memang udah level-level oversold gitu ya. Dia mungkin di 2120 tadi yang kita bahas itu udah tercapai. Di sini 2109 harga low-nya ya. Jadi ini udah mulai tidak terlalu kuat lagi turunnya gitu. Dan ini mungkin kalau kita nunggu area koreksi, nah ini kan udah mulai naik ataupun masih belum terlalu stabil turunnya. Nah, kalau memang dia mau turun lebih rendah dari area 21, kita coba lihat lagi pergerakan di time frame yang lebih kecil. Misalnya, nah ini untuk mencari titik sell barunya, kita ngelihat kalau dia udah overbought di misalnya di time frame 5 menit gitu ya. Di sini belum ada indikasi dia naiknya itu sudah tertahan. Nah, ini jadi secara teknikal dia masih bisa naik kalau memang sekarang ini kan harga lagi di area 22 ya, 1922. Nah, kalau dia udah mulai naik stabil di atas 192240, kemungkinan dia akan ada koreksi, misalnya ada high sebelumnya di kisaran 25 gitu. Atau high lagi sebelumnya ini walaupun lower high gitu ya di 2721. Nah, itu masih ada kemungkinan. Nah, tetapi di sini karena daily-nya ini masih ada target yang jauh turunnya.
Nah, kalau memang tidak ada koreksi, berarti tren dominannya ataupun tren yang mendominasi itu masih akan turun. Ada pertanyaan untuk produk-produk tertentu untuk yang Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Baik, saya silakan Yus Pak. Pak. Terima kasih. Ya, Mau langsung bicara. Ini tentang silakan. signal Pak ya. Ya mau tanya signal itu eh, kekuatannya berapa lama ya Pak dari sejak muncul digunakan? Karena pernah saya memakai gitu tiba-tiba itu langsung rugi gitu terbalik gitu Maksudnya sinyal itu. sinyal di aplikasi Pak Yuyus. Ya di aplikasi Pak. Hmm. Alhamdulillah gitu saya pernah nyoba itu selalu berhasil. Tapi suatu waktu itu tiba-tiba jadi langsung kalah gitu. Oh. Oke. Langsung ke itu. Jadi memang Makasih. sebenarnya, ya Pak Yus, terima kasih juga sama-sama. Jadi Jadi signal signal itu itu dibuat dibuat biasanya kan kan sebelum sebelum rilis rilis data data ya ya Pak Pak Yus Yus ya. ya. Jadi Jadi memang memang kalau kalau ada ada rilis rilis data data itu itu memang memang jika jika berlawanan berlawanan dengan dengan signal, signal, alangkah alangkah lebih lebih baik baik kalau kalau jika jika ada ada rilis data data yang yang besar, besar, itu itu kita kita menunggu menunggu datanya diumumkan dulu ya untuk untuk mensikapinya ataupun ataupun untuk mensiasatinya. mensiasatinya gitu. Jadi Jadi memang memang signal signal yang yang diberikan, contohnya contohnya untuk minggu minggu ini ini itu itu yang yang membuat buat saya saya gitu ya kebetulan. Jadi Jadi memang memang saya saya selalu selalu mempertimbangkan mempertimbangkan harga harga itu itu entry-nya entry-nya yang yang resikonya resikonya itu tuh sangat sangat minimal minimal gitu. gitu. Saya Saya minimalkan minimalkan misalnya misalnya selnya selnya di di harga paling tinggi atau atau buy-nya buy-nya di di harga harga yang yang terendah. terendah. Kalau Kalau di di sini sini contohnya contohnya nih nih misalnya misalnya di di H1 H1 nih. nih. Di Di saat saat H1 A1 nih misalnya misalnya saya saya rekomendasi rekomendasi buy-nya buy-nya hari hari ini ini di di 19.13 19.13 ya atau atau 19.14 19.14 misalnya gitu. Nah, Nah, rentang 13 13 sampai sampai 19.09 19.09 itu itu adalah adalah area area buy-nya. buy-nya. Nah, Nah, untuk untuk misalnya misalnya rekomendasi rekomendasi selnya selnya di di area area 31 31 untuk hari hari ini. ini. Nah, Nah, kalau kalau memang memang tidak tidak tercapai tercapai bisa bisa kita kita diskusikan diskusikan gitu memang emang apa apa level level yang yang ideal ideal untuk untuk entry-nya entry-nya di di berapa, berapa, tetapi tetapi target target profitnya profitnya itu itu tetap tetap enggak nggak berubah. berubah. Jadi Jadi memang memang stop stop loss-nya loss-nya aja aja yang yang harus harus disesuaikan. disesuaikan. Jadi Jadi memang memang kalau kalau memang mengambil mengambil signal signal itu itu juga juga diperhatikan diperhatikan level level entry-nya entry-nya sama sama untuk untuk resikonya. resikonya. Jadi Jadi memang memang kalau kalau memang memang berbalik, berbalik mungkin mungkin ya ya dari dari beberapa beberapa analisa analisa ya ya Pak Pak Yus, Yus, mungkin mungkin misalnya misalnya 1 banding 10 1 banding 10 itu itu ada ada yang yang salah salah memang. memang. Bisa Bisa aja aja karena karena kan kan sang yang yang membuat membuat referensi referensi ini ini baik baik itu itu analis analis ataupun ataupun memang dasar dasarnya trader trader itu itu melakukan melakukan analisanya analisanya berdasarkan berdasarkan teknikal. teknikal. Nah, Nah, jadi jadi dari dari teknikal teknikal itu itu kita kita mencari mencari titik-titik titik-titik sesuai sesuai analisa analisa teknikalnya. teknikalnya. Nah, Nah, untuk untuk dengan dengan bertemu bertemu dengan Sentimen market. rilis rilis data data fundamental, fundamental, data-data data-data besar, besar, nah nah itu itu mungkin mungkin lebih lebih baik baik jika jika sebelum sebelum data data itu itu belum belum trading trading nunggu nunggu rilis rilis data data aja. aja. Jadi Jadi setelah setelah rilis rilis data data kalau atau memang memang setelah setelah datanya datanya dirilis dirilis masih masih masuk, masuk, analisanya analisanya baru baru bisa bisa dipertimbangkan, dipertimbangkan, sinyalnya sinyalnya bisa bisa diambil diambil ya sebagai sebagai referensi. referensi gitu. Ya, dan satu lagi nih Pak Min dan Iya. Pak Yuyus ya. Jadi kalau misalnya melihat signal di aplikasi, coba dilihat juga waktunya Pak. Waktu rilis jangan Iya. sampai misalnya kita baru lihat padahal signal itu dirilis misalnya 1 jam, Oh, iya. apa? 1 jam Berapa menit itu sebelumnya Pak gitu kan, itu biasanya? sebenarnya udah kurang valid menurut saya ya. Jadi diperhatikan juga apakah itu masih real time atau enggak, atau misalnya masih kalau bingung boleh ditanyakan kembali ke RM-nya gitu ya. Seperti Misalnya itu. sih, kalau menurut saya sih sebenarnya 1-2 jam itu masih valid ya Pak ya. Asal tidak Masih bertemu oke. dengan rilis data-data yang besar gitu Pak. Oh iya iya. Misalnya ketemu nih data NFP atau ketemu data suku bunga. Nah itu mendingan kita menunggu. Jadi misalnya nih kemarin pas NFP kita rilis data dulu tuh, baru kita ngelihat konfirmasi nih. Harga benar-benar mau stabil naik atau turun. Jadi itu rentang menunggu setelah rilis data itu antara setengah jam
sampai 1-2 jam gitu. Nah, itu memang lebih aman trading setelah rilis data dan kita sudah melihat pergerakan yang stabil gitu. Gitu Pak Yus ya. Jadi kalau memang misalnya saya ataupun HSB pasang signalnya jam 5 sore atau jam 4 sore. Nah, itu udah masih valid 1-2 jam itu masih valid. Misalnya sampai jam 6, jam 7. Nah, nanti setengah 8 begitu ada rilis data di Amerika lagi, kalau datanya data impact atau high impact, yang efeknya besar ke pergerakan pasar, itu sebaiknya lebih baik menunggu dulu apakah signalnya masih relevan untuk bisa dipertimbangkan sebagai referensi. Gitu Pak Yus. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Jadi Yus. saya Hah? merasa terbantu Pak dengan adanya signal itu. Jadi saya tidak terlalu banyak mikir gitu Pak. Iya betul. Jadi Alhamdulillah. memang dari signal Memudahkan Pak. tersebut itu sebelumnya sudah dibahas detail ya Pak ya. Misalnya nih, ini pergerakan cenderung trennya adalah tren bearish ataupun turun gitu ya. Nah, itu kan ada titik-titik support juga yang bisa dibaca gitu ya di signal itu. Misalnya turun di bawah 21. Nah, ini dia targetnya turun ke 17 atau 16 gitu. Atau di bawah 17 ada 13. Nah, itu sebaiknya pas melihat signal sell atau buy-nya, dibaca juga itu keterangan itu. Ini kalau harga bergerak naik di atas harga ini, cenderung naik lagi nih. Kalau ini turun di bawah harga support misalnya 1921, ah ini cenderung lebih kuat lagi untuk turun untuk tes harga berikutnya di 1917 atau 1913 untuk produk emas ini ya misalnya kayak gitu Pak Yus. Jadi memang dibaca lebih detail ya walaupun memang Bapak nggak terlalu mikir tapi lebih baca gitu kan. Nah, dari baca itu dari itu mungkin baru ambil kesimpulan melihat signalnya karena dari signal itu kan sudah diberikan juga target untungnya atau untuk manajemen stop loss-nya gitu ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Yus. Biasanya Pak Yus trading apa ya? Kalau boleh tahu. Sementara di ini Pak di forex dulu Pak. Oh, di forex. Oh ya, Di pair satu lagi apa? pertanyaan Pak. Hmm. Pertanyaan sedikit Pak. Hmm. Di sana tuh Coba. ada yang hijau, ada yang tidak hijau Pak. Itu bedanya apa ya? Hijau apanya nih Pak? Candlestick-nya ya Pak? Iya iya. Oh iya, kalau Yang bisa candlestick diklik gitu, ada yang nggak bisa. Gimana itu maksudnya? yang bisa diklik sama enggak pas Bapak mau Yang transaksi itu, gitu Pak, yang di sinyal. produknya Di sinyal Pak. Di sinyal. di sinyal. Oh, ada yang bisa Hmm, diklik, ada yang enggak. Itu maksudnya apa ya? jadi Maksudnya yang memang begini enggak Pak, hijau, enggak biru. maksud saya kalau Bapak itu tidak bisa diklik, berarti memang itu ekuitas Bapak tidak cukup untuk margin requirement bertransaksi di produk yang Bapak mau klik. Misalnya, ini Bapak biasa Oh iya. contohnya nih Bapak ekuitas Bapak untuk transaksi 0,1 di mata uang misalnya pound sterling itu margin requirement minimalnya misalnya $63. Nah, Bapak punya nih misalnya 8 atau 80 atau $100 misalnya ya Pak ya. Terus Bapak coba Iya klik iya. di pair ini misalnya emas, mau ngeklik emas nih, nge-sell atau buy. Itu tidak bisa diklik karena memang margin requirement-nya tidak mencukupi dari ekuitas yang Bapak punya. Mungkin seperti itu ya kalau saya melihat gambaran umumnya gitu ya. Ataupun secara Terima kasih Pak sistemnya paham. gitu Pak Yus. Iya, Iya sama-sama iya Bapak. iya. Pak Amun. Sama-sama. Ah, ya ini ada pertanyaan lagi Pak. Baik, sekarang ini ada pertanyaan nih Pak dari Ibu Risma Sitorus. Mau nanya Pak, ini kan ada data Amerika yang akan berdampak besar ke pasar. Posisi kunci sell saya kalau belum dapat sampai data rilis, apa yang akan saya lakukan Pak? Oke. Jadi Oke. Pak, saran ya Pak ya. Jadi Iya. apa namanya Pak, posisi kunci sell saya Pak, kalau belum dapat sampai data. Jadi mungkin Ibu ini posisinya locking gitu ya. Masih open. Masih open locking. Masih open. Jadi Dia mau posisi ngelocking. sellnya pengen Dibuka. ngelocking, Oh, gitu. pengen tapi dibuka. belum dapat harganya gitu Oke, Pak Jen. baik. Silakan Pak.
Oke, selamat malam Ibu Risma. Jadi memang kalau sekarang nih misalnya harga Ibu untuk posisinya belum done ataupun belum dapat ya. Nah, kita kembali lagi melihat analisa nih. Yang saya tahu nih Ibu tradingnya di pound sterling ya, pound sterling US dollar ya. Nah, maaf, di pergerakan 1 jamnya ini kita udah ngelihat potensi adanya oversold minor ya di H1 ya. Nah, ini jadi antisipasinya adalah kalau memang dia turun di bawah 2538 ini, dia bisa lanjut turunnya. Tetapi kalau tidak, dia akan balik lagi naik, Bu, untuk ambil koreksi yang lebih kuat lagi sampai keluar eh, level overbought-nya, overbought yang kuat ya ataupun bukan minornya ya. Jadi di sini bisa kita pertimbangkan level-level ini sekitar misal 2580, di sini juga ada target ke 2594 dan strong resistance-nya di 2601 gitu. Kalau memang belum ataupun memang masih bisa dipertahankan posisi sebelum lockingnya itu lebih baik menunggu. Tetapi kalau untuk mengantisipasinya kita bisa melakukan limit sell stop ataupun buy stop. Jadi kalau memangnya dia harganya terus trending, sell stop itu akan melakukan aksi sell secara otomatis di harga lebih rendah saat harga turun. Nah, buy stop itu adalah kita pasang posisi beli saat harga trending naik gitu. Misalnya sell stopnya di 2530 misalnya ya Bu ya. Nah, Bu Risma pasang sell stop di 2530 dengan target ambil untung kita ambil yang paling rendah itu di kisaran ini ya. Di 2470 ya. Nah, di sini di 2470 itu untuk pasang target profitnya. Kalau memang tidak sampai ataupun tidak tercapai, nah ini ada level-level juga di atas 2470 yang bisa dipertimbangkan sebagai taking profit. Contohnya di 1.2514, 1.2520 berarti itu ada potensi untung sekitar 15 sampai 10 poin. Tapi kalau turun ke 12470 itu kemungkinan profitnya berarti sekitar 60 poin. Nah, itu setelah tercapai taking profit, kemungkinan bakal ada koreksi. Jadi bisa ditunggu lagi untuk harga naik dulu ya. Nah, di sini juga di time frame H4 juga sama ya target turunnya antara 2514, 2590 sampai potensi terbawahnya itu ada di area 2470 gitu. Begitu Bu Risma untuk antisipasinya ya. Tetapi ini harga kan kita lihat ini masih belum bergerak banyak ya, masih cenderung untuk naik dan turunnya ini belum terlihat stabil. Jadi sebelum turun di bawah 2538 masih bisa ditunggu untuk area ideal untuk melakukan aksi jual ibu atau locking ya. Nah, di sini di 15 itu 15 menit ya, di sini time frame 15 menit ada potensi naiknya ke area 2560-an ya, di 2563 atau ada resisten juga di 2565. Begitu dia harganya naik stabil di atas 1.2565, dia akan potensi naik ke 2580 misalnya kayak gitu, Bu Risma. Iya betul Bu, di 2538 itu jadi supportnya ya. Sama-sama Ibu Risma. Jadi memang ini pergerakannya memang cenderung lagi tes ataupun uji support lagi di area 1.2538 tadi ya Bu. Untuk sobat trader yang lain mungkin ada pertanyaan ataupun kita ingin diskusikan bersama-sama ini untuk pergerakan marketnya ya. Bu Rina mungkin, Bu Pak, Rina. Pak, Iya. Malam Bu. Pak Yus, Pak, ini Oh ya, Pak Yus, mangga. nanya lagi Pak untuk Boleh. Iya. Euro USD saya terkoreksi minus gede ini 40-an 30-an, apa bisa naik lagi Pak? Oke Pak. Saya Coba ke kita bawah Pak. lihat pergerakannya Pak. Dari Dari Euro USD
Iya, Euro USD ini ya Pak ya. Nah, ini kemungkinan untuk turunnya ini sebenarnya marketnya sideways nih Pak. Kita lihat harga bawahnya di kisaran sini ya. 1.0725 atau 24 ini. Nah, atasnya ini kalau Bapak tadi bilang ada 30 poin dari harga ini ya. Ini berarti kan Ya, Bapak di area 0760-an ya Pak ya. Itu masih ya Pak. berpotensi untuk terkoreksi sampai memang di harga Bapak ini naiknya di 0764 gitu. Tetapi kalau kita melihat time frame yang lebih besar, ini kemungkinan untuk koreksinya atau naik masih ada Pak dan masih cukup besar ya. Selama Ya, dia tidak closing ataupun turun stabil di bawah 0720 Pak. Jadi kalau memang dia turun di bawah 0720 secara stabil 1-2 jam, nah itu lebih baik Bapak locking dulu gitu ya. Dengan target profit sell-nya itu di kisaran, ini coba kita persempit. Nah, di 0655 Pak gitu. Jadi ada selisih 70 poin untuk taking profitnya kalau dia turun di bawah 0720 Pak Yus gitu. Nah, untuk potensi naiknya ini masih cukup besar dengan target 0766. Nah, saya melihat potensi idealnya itu adalah Bapak bisa taking profit di 1.0805. Walaupun memang kalau Bapak mau menunggu lebih tinggi di area 0868 Pak gitu. Jadi selama nggak break atau turun stabil di bawah 0720 itu masih aman sih kalau menurut saya gitu. Kalau untuk posisi buy Bapak yang di 0760-nya ya. Gitu Pak Yus. iya ya, Pak. Untuk Euro Apa US, tadi Pak? hmm, Namanya itu apa tadi Pak? hmm, Oh, di apa namanya di sell stop Pak. locking itu gimana sih? Locking. Locking. Oh ya. Jadi kan Bapak posisinya buy nih yang terbuka nih ya. Nah, Bapak Iya. ambil posisi sell baru di area misalnya di Oh, ya. 0720 atau 0715 misalnya gitu. Bapak ambil posisi sell. Itu yang namanya ngelok karena dua-duanya posisinya Locking. Betul. buy new ataupun sell new gitu. Jadi bukan sell untuk menutup tetapi sell untuk buka transaksi baru dengan jumlah lot yang sama gitu. Keuntungan locking itu Pak Yus, Bapak tidak perlu menambah margin requirement karena margin yang dipakai itu sama dengan margin opennya itu tadi gitu. Misalnya untuk bisa sell euro itu margin requirement-nya di 60 atau 50-an dolar gitu ya. Nah itu Bapak nggak nambah margin requirement lagi untuk ambil posisi locking gitu Pak. Oh, gitu Pak. Bisa ya Pak ya? Bisa Pak. Iya ya Pak. Nanti saya Iya, coba. iya siap. Nanti mungkin Bapak juga bisa berkonsultasi dengan tim analis ataupun dengan tim RM yang bertugas untuk membantu Bapak ya. Ya, siap Pak. Siap Pak Yus. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain nih? Pak Anton, Ibu Ayu Lestari, kemarin ada trading di emas juga ya Ibu ya? Oh nggak salah ya. Pak Anto, Anto ini di yen. Pak Anto Jadi di yen. Pak Pak, An Hmm. Pak Pak Anto Anto di dulu. yen. Yen. Oh, Oh, untuk untuk yen Anto yen Burina sama di sama yen. kayak kayak posisi posisi saya saya nih. nih. Karena Karena saya saya lagi lagi posisi posisi sell di 147,44 tadi. 147,44. Ini saya Saya juga juga masih masih nahan nahan ya ya untuk untuk profitnya profitnya saya saya biarin biarin dengan dengan target target memang memang ada ada potensi potensi untuk untuk turun turun ke ke 1.4700 1.4700 147 sampai sampai dengan dengan 14670 14670 gitu gitu ya. ya. Nah, 70-an 70-an lah. lah gitu. Nah, Nah, itu itu untuk untuk posisi posisi yang yang sekarang. sekarang. Kalau Kalau memang memang untuk untuk yen-nya yennya ini ini untuk untuk potensi potensi pergerakan pergerakan sekarang sekarang ini ini kita kita bisa bisa lihat lihat. Nah, ini ini lebih lebih cenderung cenderung untuk untuk turun. turun. Karena kalau Kalau kita kita lihat lihat di di sini sini udah udah overbought overbought ya, ya, ataupun ataupun udah udah jenuh jenuh harga harga naiknya. naiknya. Nah, Nah, ini ini di di 4 4 jam jam juga juga sama. sama. Dan Dan ini ini udah udah keluar keluar untuk untuk target-target target koreksi koreksi ataupun ataupun pelem penguatan atau turunnya US US yen. yen. Dengan Dengan target target di di H4 H4 itu itu ada ada pertama pertama di di 4670, 4670,
4650, ada 4601, dan di 4570 itu cukup dalam atau cukup jauh ya target profitnya ya. Dengan asumsi kita resikonya memang di area, kalau dia ada new high, bisa aja dia naik ke 4803 ini, atau maksimal di kisaran ini nih, kisaran seller lagi di 4835 ya, 148,35 gitu atau 36. Nah, itu resikonya. Tetapi kalau memang dia turun, ini kecenderungannya sih kalau saya lihat ini potensinya lebih besar untuk turun gitu ya. Untuk yen. Bu Risma ada pertanyaan, Pak. Sudah menyentuh 1.2538 gitu. Iya betul Bu. Ini sekarang di 12529. Coba kita ini lagi ya. Lihat pergerakannya ya. Ini 2530. Nah, ini udah mulai keluar oversold-nya ya Bu ya. Jadi memang turunnya sendiri. Target pertama di 2514. Agak sempit turunnya sih Bu. Di bawah itu, di bawah 38 memang kalau di 30 ini Ibu sell, Ibu siap-siap ambil taking profit atau mempertimbangkan taking profitnya di 2514, di 2490, atau di area 2470 Bu Risma. Kalau dengan kondisi oversold ini, dan ini kemungkinannya hampatnya juga narik ya, nggak closing di bawah harga low sebelumnya di area 2524 ya. Jadi kemungkinannya akan bouncing sih, balik lagi naik sih kalau menurut saya ya. Kemungkinan dia akan testing resisten lagi di area di hampat ini agak tinggi, targetnya naik di 2616, ada di 2623, 2638, strong resistennya di 2658. Kalau di H1 itu hampir sama ini kalau kita perbesar ya. Nah, ini pergerakan candlenya dia cuma bikin tail aja atau shadow gitu ya. Kalau kita lihat ini closing masih di atas closing low candle sebelumnya di candle yang ini ya. Di sini yang saya kursornya gerak-gerak ini di 34. Nah, kemungkinannya itu akan bouncing balik Ibu, ataupun pullback jadi naik gitu ya Bu ya. Nah, kalau memang dia target pertama itu adalah 2579. Tetapi kalau memang dia bouncingnya ini konsolidasi yang agak besar, seperti di time frame H4, itu dia kemungkinan di H1 itu bisa menyentuh area ini, di area 2589, 2601, sampai dengan 2604. Nah, kalau di H4 tadi kan area 2616 ini ya, ada targetnya ya, 1.2616, 2623. Jadi kalau menurut saya, kalau Ibu ambil sell ini, saya ngelihat pergerakannya cenderung lebih besar potensinya untuk balik naik ya Bu Risma. Jadi tren turunnya belum terkonfirmasi ataupun belum melihat indikasi yang kuat untuk lanjut turun lagi di bawah 2522 ini ya. Karena low-nya ini 2520 ya. Kalau dia closing candle-nya H4 di bawah 2520, itu kemungkinan turun ada new low di kisaran 2514, 2490 sampai 2470 Bu Risma. Tapi pergerakannya ini masih balik ataupun naik lagi karena memang rilis datanya belum cukup kuat memberikan impact yang pergerakan trending ya, untuk terus turun membuat harga new low lagi yang baru. Oke. Ya Pak Anto, kalau boleh tahu nih lagi ada posisi apa di yen ini? Sekarang ini pergerakannya udah mulai turun lagi di 1.4720-an ini. Kalau mau di-share ataupun mau didiskusikan boleh nih.
Teman-teman yang lain, Ibu Ayu Lestari, apakah ada pertanyaan? Pak John juga ini harga udah mulai naik lagi ya, bouncing dari 21 ya, karena memang oversold ya. Ya kemungkinan sih untuk naik untuk harga emasnya, untuk Pak John ini coba kita lihat. Nah ini kan H1-nya dia hampir sama dengan karakter pon ini. Dia membuat tail aja atau shadow, tetapi tidak closing di bawah area 2160-annya. Jadi kemungkinan untuk koreksi, kita lihat di ini 15 menit, dia malah balik naik ya. Kemungkinan dia akan testing ke area resisten di 15 menit di area 2540, 2607, ada juga area 27 lagi. Nah, kalau kita melihat time frame yang lebih besar, ini kemungkinan dia akan testing di area resisten ini, area 2630 sampai dengan area 2980-an lagi. Jadi kemungkinan untuk naik harga emasnya masih terbuka besar ini, karena karakteristiknya harganya tidak meneruskan trennya dulu ya, karena untuk kondisi oversold ini harusnya ada koreksi gitu. Kalau kita lihat tadi, ini kita tarik lagi ya, ini Fibonacci-nya karena ada new low. Nah, kemungkinannya adalah koreksi di 23% hampir sama tadi itu di area 28 lagi ya. Dia akan testing ke area 2845, lalu di atasnya ada area 33. Masih sama, belum terlalu bergeser jauh. Jadi untuk konsolidasi ataupun koreksi ini masih terbuka besar untuk harga emas naik ke 1928 dan 1933 maksimalnya ya. Lalu nanti setelah itu baru trending turun lagi. Nah ini kita ngelihat kan ini bisa disebut juga seperti hampir doji ataupun inverted hammer ya untuk chart 4 jamnya ya. Nah kalau dia malah closing di atas, itu kemungkinan untuk naiknya dia akan testing antara area 33 sampai 34. Di atas 34 itu ada kisaran 36 sampai ke area 37 ya yang kuatnya ya. Nah, sebenarnya 42 juga masih ada hitungan di sini karena memang eh, kalau memang datanya ini ataupun pergerakannya dia koreksi besar karena memang ini oversold-nya itu udah sampai daily ya. Nah, ini kalau saya perbesar ini, nanti kita hapus dulu ininya biar untuk melihatnya. Nah, di sini daily juga candle-nya sudah terlihat ada oversold minor di daily. Dan di H4 udah oversold banget. Jadi untuk naik kemungkinannya juga masih cukup besar gitu untuk pergerakan emas. Jadi setelah menyentuh level 21 ini kita mencari titik sell lagi di atas ini idealnya di berapa? Berarti ada kisaran antara 28 sampai 33 ataupun sampai 36 gitu ya. Masih masuk untuk sinyal trading sell-nya di area 31 sampai 36. Gitu. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya. Ibu Risma apa sudah cukup, Bu? Kalau menurut saya ini referensinya masih bisa ditunggu di area 2560, 2590. Masih ada kemungkinan untuk balik naik ya gitu ya. Tapi ini kita lihat pergerakannya sampai nanti ada rilis data jam 9 ya. Mungkin kita tutup untuk sesi webinar ini di area atau kisaran jam 9-an ya. Oh, untuk Ibu sudah ambil posisi sell. Jadi memang di sini kalau Ibu sudah ambil posisi sell, Ibu bisa mempertimbangkan level 2522, 2514 atau 2490 ya, Bu, untuk posisi sell-nya. Kalau boleh tahu lebih idealnya atau harga sell-nya di berapa, Bu Risma? Jadi, oke, di 2530 ya, Bu ya. Berarti Ibu bisa pertimbangkan. Ini saya coba buka lagi untuk chart
GBP USD. Nah, ini ada potensi di 2514 atau di 2490 ya, Bu. Untuk taking profitnya ya. Ini kan sekarang di 2532 misalnya atau 2533 nih. Nanti sepas turun di 2514 itu bisa di taking profit atau memang kalau kita masih bisa live trading ini nanti bisa kita bahas lagi apakah dia masih cukup kuat turunnya atau memang sudah mencapai level bottomnya di 2514 ini gitu ya. Kemungkinan seperti itu ya Bu. Nanti lepasnya ataupun close posisi sell-nya di 1.2514 atau 2491. Kalau dikasih selisih buy berarti 2416, 2417. Yang bawahnya itu area 1.2493 atau 1.2495. Kalau Ibu mau pasang limit TP-nya ya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan ataupun ingin diskusi untuk produk-produk yang sedang ditradingkan oleh sobat trader yang lain? Apa satu lagi pertanyaan? Iya, Itu kalau signal itu tiap hari jam berapa aja Pak keluarnya Pak ya? untuk di Telegram ya, Hmm. itu sekitar antara jam 11 sampai jam 1 itu ada signal, itu untuk semua produk ya, misalnya forex, terus ada komoditas emas, minyak, ada juga dari produk single stock seperti CFD. Nah, itu sekitar jam 1, Pak. Nanti yang sorenya itu daily strateginya di antara jam 4 sampai jam setengah 6 ya, Pak ya, paling lambat ya. Untuk Oh keluar iya. signalnya yang baru ya. Jadi ada dua Iya. periode ini untuk sinyal trading mungkin bisa di apa bisa dilihat atau di update lagi gitu ya. Antara siang itu paling lambat sebelum jam 1, untuk sorenya itu sebelum jam 6 lah ataupun jam setengah 6 itu udah ada signal baru untuk mengantisipasi pergerakan market Amerika ya. Kalau yang pagi itu atau sampai siang itu mengantisipasi signal trading di marketnya Eropa dan Asia ya Pak ya. Oh Begitu iya Pak Pak. Yus. Iya, Siap Pak, terima kasih. sama-sama Pak Yus. Untuk rilis data ini sebentar kita update lagi. Ada pertanyaan lain sambil melihat atau menunggu rilis data yang berikutnya ini? Yang di sini rilis data S&P Global Composite PMI-nya ternyata rilisnya lebih jelek dari konsensus ya. Untuk composite global PMI dan global service PMI-nya. Ya, untuk Bu Risma, ini memang kalau terlihat turunnya nggak bisa kuat gitu ya. Mungkin di area 2525 gitu ya, ataupun 2524 itu posisi sell Ibu yang di 2530 bisa di taking profit ya Bu Risma. Nah, ini kita lihat lagi terakhir jam 9 ya. Kita sambil melihat perkembangan pergerakan harganya ya. Nah, sekarang nih di 2538 naik dari tadi low yang ada di 2520. Kalau tidak bisa break area 2520, kemungkinan dia cuma menyentuh area 2524 atau 2522. Untuk Bapak Anto, ini untuk dengan user Del, Pak Ipan Setiawan, Bapak Kiki, Bapak Langgeng gimana? Apa sudah ambil posisi transaksi, Pak? Ini emasnya balik naik ini ke 26 ya. Jadi memang idealnya lihat di area 28 lagi ya. Karena koreksi harus koreksi dengan kondisi market yang sedang oversold. Jadi dia harus koreksi dulu, mungkin balik ke area 28 dan 27 ini ya, ini udah nyampe di area 1927 ya. Nah, untuk Ibu Rina
apakah ada pertanyaan yang bisa kita bantu, kita diskusikan? Belum, Pak. Oh, baik, baik. Pak Langgeng ambil limit ya, sell di 32 ya, Pak ya? Oke, Pak. Ini memang area idealnya tadi koreksi di 38% di 33 ya. Untuk emas, ini kan sekarang di 27 atau 2680-an ini. Nah, ini kondisinya, potensinya memang naik dulu sih kalau menurut analisa saya. Ini area idealnya di 3315 atau area dia lewatin sedikit antara 3470 sampai area 3680 ya. Gitu Pak Langgeng ya. Ini area idealnya Bapak 32 pun menurut saya itu udah area bagus sih. Nah, tetapi kalau untuk stop loss-nya lebih baik jangan terlalu mepet ya Pak. Mungkin di kisaran 37-an ya Pak ya. Itu baru bisa dipertimbangkan untuk stop loss gitu ya. Dengan selisih sekitar $5 gitu Pak Langgeng Supriyanto. Untuk teman-teman lain, Pak John, gimana Pak John? Apakah ada yang mau didiskusikan lagi untuk emas? Ini udah mulai naik nih Pak John. Berarti bisa siap-siap untuk sell ya nanti ya. Untuk ambil antisipasi mungkin di kisaran ini di sini ada resisten terdekat di 2850-an atau nunggu area koreksi 38%-nya di area 33 Pak John. Ada yang transaksi di produk lain yang mungkin mau didiskusikan untuk sesi tanya jawab sekarang ini? Nah, nanti jam 9 pas ini ada rilis data lagi ASM non-manufacturing dari data Amerika ya. Jadi ada dorongan fundamental satu kali lagi nanti jam 9. Nah, itu mungkin akan memberikan dorongan dari fundamental untuk pergerakan di mata uang, komoditas, dan produk yang lain. Tapi secara garis besarnya ini naiknya tetap untuk di sell ya. Jadi mungkin kayak emas itu kita mencari titik sell yang di harga-harga ideal ataupun dengan asumsi resikonya kecil, target profitnya banyak ataupun besar range-nya. Misalnya potensi naiknya setelah kita ambil posisi sell Pak Langgeng itu di 32 tuh. Nah, posisi target profitnya itu antara di 1920, 1917, 1913 secara jangka menengah itu sampai hari Jumat lah misalnya. Itu bisa tercapai di area-area misalnya 1913, 1909, 1903 itu bisa ditahan itu selnya Pak. Walaupun naik lagi kalau memang ekuitasnya mencukupi itu kita mengambil posisi sell baru jadi dengan strategi averaging gitu ya. Jadi selisih $5 kita sell lagi gitu. Misalnya di 32 naik 37 kita sell lagi. Dengan asumsi ini trennya tetap tren bearish jangka panjangnya. Walaupun jangka pendeknya ini naik kita bilang sebagai konsolidasi ataupun koreksi saja. Nanti ada titik new low baru di bawah 2100 ini gitu. Dalam 1-2 hari ke depan nanti. Itu yang kita ambil ininya ya. Ambil key factor ataupun rencana trading hari ini gitu. Jadi kita mencari titik-titik untuk melakukan aksi trading di harga-harga yang paling ideal dengan ambil target profitnya itu yang besar-besar gitu. Jadi misalnya targetnya di atas 50 poin, mungkin bisa juga sampai 100 poin, bahkan lebih gitu ya. Nah contohnya emas ini dari area 30-an, potensi untuk turun lagi ke 1913, itu kurang lebih ada $17. Itu berarti 1.700 ya target profitnya misalnya kayak gitu. Oke Pak Langgeng di 37 ya, saya sudah pasang SL di 37. Baik Pak. Ya, semoga itu naik ke 32 dulu ini.
Iya Pak John, ini sekarang lagi di harga 28 nih. Kemungkinan sih kalau kita ngelihat time frame yang 15 menit nih, kita bisa lihat nih. Nah, ini udah mencapai level untuk overbought minor ya di time frame maaf, di time frame 15 menit. Nah, di sini juga sudah ada resisten koreksi 23%-nya di 2840 ya, Pak John ya. Jadi memang kalau di locknya bertahap aja Pak. Misalnya Bapak nggak locking full ya, mau locking setengah dulu nih di 28. Nanti naik 33 Bapak sell lagi gitu ya. Sambil yang buy-nya itu mau di cut loss atau mau dipertahankan itu nggak masalah. Jadi memang ini harga-harga 28 ini udah harga yang kita tunggu tadi, sejak tadi. Walaupun dia break low, harga emasnya balik naik untuk koreksi. Nah, di 15 menit ini kita lihat ini udah keluar signal overbought minor untuk time frame 15 menit. Kita cek lagi ke 30 menit. Nah, ternyata 30 menit juga udah keluar signal overbought minor. Nah, tapi bisa dikonfirmasi lagi dalam satu candle ke depan untuk time frame 30 menit lagi. Satu candle lagi apakah dia bisa menembus stabil di atas 28.70, 1928.70. Kalau dia naik stabil berarti area idealnya antara 29, ini ada resisten kuat di 30.55. Di atasnya itu area idealnya adalah 3270. Nah, itu harganya Pak Langgeng ya. Di area 32 ya Pak ya. Emang ideal sekali antara 32 33 untuk ambil posisi sell. Nah, di sini kita ngeliat nih. Ini kalau pergerakannya seperti ini ada dua oversold. Nah, ini kemungkinan dia akan lanjut naik ya. Akan lanjut naik, testing membuat harga tinggi baru di candle berikutnya gitu. Jadi titik overbought di time frame M30 menit ini akan berpindah ke candle yang satu lagi. Nah, kemungkinan candle berikutnya di 30 menit yang kedua itu adalah candle overbought yang lebih valid gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa perkirakan antara area 1930 sampai dengan area 1932 sampai 1936 misalnya kayak gitu. Nah, ini udah mencapai 29 ini. Nah, berarti dia akan testing area 30 ya. 3055 ini nih atau 2980-nya ini. Kelihatannya rally-nya masih cukup kuat, konsolidasinya dikonfirmasi di candle ini. Kalau berdasarkan pengalaman yang saya amati ataupun saya biasa lihat gitu ya, ini candle berikutnya di setengah jam candle berikutnya itu ada masih potensi naik gitu ya. Jadi Pak John, apakah sudah mengambil posisi sell Pak? Atau memang mau di locking sebagian dulu di 28 atau 29 itu juga cukup ideal sih. Pak Langgeng masih sabar nih nunggu ya di area 32 ya Pak. Kemungkinan di jam setengah 10 itu kita bisa melihat harga high tertinggi untuk emas ya. Sekarang kan tertingginya di 1929.10. Mantap Pak, Pak Langgeng masih sabar ya. Berarti memang eh, orang sabar rezekinya jembar katanya. Jadi memang mau dapat untung banyak agak-agak sabar dulu dikit nih. Untuk yang lain apa bisa mau dibahas untuk pergerakan yang ini? Untuk Bu Risma ini turun lagi di bawah 2530 ya Bu. Berarti kita lihat di area 1.2522 atau dia bisa break low nggak ya di 1.2520-nya. Nah, kalau ada break low berarti Ibu bisa taking profitnya dipertimbangkan di area 2514 ya Ibu Risma ya. Ya, nanti kita
tutup untuk webinarnya di jam 9 lewat sedikit ya. Setelah rilis data kita bahas, lalu saya terakhir kasih analisa setelah data dan disesuaikan dengan pergerakan harga yang bereaksi terhadap rilis data jam 9 nanti. Untuk teman-teman yang lain apa ada pertanyaan ataupun mau diskusi tentang produk apa? Untuk update yen ini ya. Nah, yen ini baru mulai keluar. Oh, datanya langsung lompat ini. Ada rilis data jam 9. Untuk pergerakan XAU langsung balik turunnya ke 22. Untuk yennya balik langsung naik ke 55. Coba kita update hari ini ya. Datanya berarti sangat besar perbedaannya ini dari konsensus ya. Karena dia lompatannya terlalu besar ini. Untuk Ibu Risma ini ada penurunan di pound sterling ya ke 2490-an nih. Nah, Ibu bisa pasang limit di 70 berarti ya, Bu ya. 2470 ya. Untuk ambil posisi taking profitnya ya, Bu. Ibu Risma. Pasca rilis data. Karena memang ini pergerakannya sepertinya udah mulai terbatas misalnya rally naiknya gitu ya. Nah, untuk emas sendiri ini di 20 ada rally ini ke coba break low ya. Tetapi belum ada new low. Dari break high langsung break low. Rilis datanya, oh yang manufacturing bagus banget ini Pak John. Itu dari konsensus 52.5 jadi 54.5. Berarti masih strong dolar ya. Memang seperti yang tema kita hari ini bahas itu ya. Jadi strong dollar ini impact-nya seperti apa? Karena memang pergerakannya sudah diantisipasi. Jadi rally-nya bisa aja mulai terbatas nih. Untuk Ibu Risma apakah sudah mau pertimbangkan untuk taking profit? Emas sampai berapa? Kalau dari pergerakannya ini berarti ada potensi untuk testing 1917 sampai di 19 ini ya 13 ya Pak John ya turunnya ya. Sudah kena TP Bu Risma, TP-nya di berapa ya Bu Risma ya? Boleh diupdate lagi TP-nya biar bisa kita kasih saran terakhir. Untuk emasnya udah break di bawah 20 ini di 19.27 ya, tetapi harga masih belum stabil ya, tetapi walaupun itu impact datanya ini oke Ibu Risma. Ini sih sekarang di 2485 ini Ibu Risma. Kita lihat lagi pergerakannya ya. Nah, ini dari pergerakan sekarang ini udah level oversold lagi ya di M30, di chart hourly 4 jam. Jadi kemungkinan bottomnya itu adalah di 2470 masih. Tetapi kalau udah mulai naik di area 25 atau 2520 itu akan up lagi, apalagi naik lagi di area 2538 ya. Kemungkinan bisa aja naik ke 2560-an lagi ya. Emasnya juga balik naik di atas 20 ini. Untuk yen tadi lompat ke area 60-an, sekarang masih di 4750-an ya. Kemungkinan efeknya ini karena sudah overbought dan oversold di beberapa produk, bisa aja untuk koreksi balik lagi turun gitu ya. Ini datanya besar sekali ininya ya, perbedaannya atau jadi impact-nya juga sangat-sangat besar ya. Nah, untuk emas ini balik ke 2120-an nih. Untuk pound sterling Bu Risma ini paling testingnya area 2470 ya Bu ya. Untuk ya. Jadi emas sudah bisa ambil sell ya Pak.
Untuk Pak Langgeng, kita lihat lagi untuk pergerakan stabilnya, Pak. Ini apakah dia eh, bergerak naik lagi? Karena kan harga sekarang di 21.30-an nih. Kemungkinan sih akan naik lagi ya, Pak ya. Karena udah low-nya di 19.27. Itu kemungkinan udah oversold. Jadi memang untuk koreksinya agak bergeser sedikit ya, Pak ya. Ini di 23%-nya di 27.14, atasnya di 32.18 ya. Atau 32.10 ya. Atau ini pasnya sih di 31.90-an ya. Gitu Pak Langgeng. Untuk ambil sell dari data memang ataupun dari tren, masih tren untuk jual. Tetapi harga ini harga terlalu rendah. Jadi kita nunggu koreksi kayak tadi gitu ya, area 28, 29, sell sampai area 36. Nah, itu titik-titik ideal untuk ambil posisi sell-nya Pak Langgeng. Kalau di sekarang Bapak sell, nanti takutnya ke bawah dorongan konsolidasi atau koreksi, dia malah naik dulu ke 25 sampai 27 atau area 231 ya. 3190-an. Oke, untuk Bu Risma ini udah mulai coba naik di atas 25 lagi ya, harga pound sterlingnya ya, 2502 ini sekarang. Ya kemungkinan sih akan naik untuk koreksi, karena turunnya udah cukup rendah ya. Jadi konsolidasi dulu, emas juga balik ke 22 ya, Pak John, Pak Langgeng. Jadi memang idealnya area 30-an untuk sell masih sama sih. Karena ini harga low-nya udah mencapai level-level atau jenuh jual oversold ya untuk emas, untuk pound gitu ya. Untuk yen-nya sendiri dari 60 ini kembali turun di bawah 14740-an ya sekarang ya. Jadi kemungkinan sih efeknya temporary aja, tetapi efek jangka panjangnya itu tetap strong dolar. Jadi malam ini turunnya agak ketahan karena harus koreksi dulu dalam 1-2 hari, baru lanjut turun ya. Untuk seperti pound sterling ataupun emas misalnya gitu ya. Kalaupun dia naik ke 30-an nanti itu lebih disarankan atau direferensikan untuk ambil posisi sell gitu ya. Ibu Risma, pertanyaan 1.2600 apa ada kemungkinan? Titik koreksinya adalah yang pertama di 2665 gitu ya Bu ya. Tetapi masih ada Bu, kemungkinan itu masih sangat besar, masih ada. Walaupun mungkin bisa dipertimbangkan antara 2580, 2590 itu ya. Nah, itu adalah titik-titik untuk mengantisipasi penurunannya lagi. Tetapi kalau dari analisa teknikal saya sih kemungkinan area 26 antara 2610 sampai 2630 itu masih ada ya. Untuk saat ini memang 2565 aja ya Bu Risma. Untuk poundnya sekarang bergerak di harga 2508. Jadi testing lagi naik di atas 2530 dulu yang tadi, baru bisa ke 2565-nya Bu Risma. Oke, sudah jam 9 lewat. Untuk pertanyaan lagi ini mungkin saya masih kasih kesempatan sekali lagi terakhir ya Pak John ya. Apa masih ada mau pertanyaan lagi? Sama-sama Ibu Risma, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman sobat trader yang telah bergabung dalam webinar HSB malam ini, Pak Yuyus, Ibu Rina, Pak Langgeng, Pak Kiki Iswanto, Pak John, Pak Ipan Setiawan, untuk Pak Del Ya juga Pak, ini. makasih. Terima kasih sama-sama. Sehat selalu untuk semua sobat trader HSB. Semoga juga Amin. dapat profit lagi ya di sini ya, trading di HSB ya. Oke Pak John, Amin. sama-sama Pak Kiki, terima kasih.
Baik, sekali lagi terima kasih buat sobat trader semua yang sudah berpartisipasi di webinar ini. Mungkin ini sudah akhir dari webinar hari ini dan semoga kita bisa mengambil manfaat atau ilmu dari yang sudah disampaikan oleh pemateri kita Pak Amin, dan kita bisa berkesempatan untuk menghadiri webinar-webinar berikutnya. Tunggu undangan berikutnya ya Bapak Ibu. Webinar berikutnya itu Rabu depan ya, Pak ya. Ya, untuk apa namanya? Sekali lagi saya ingatkan untuk para sobat trader, Bapak Ibu sekalian yang mau beredukasi lebih lanjut ya, mau edukasi lebih lanjut, one on one bisa langsung apa namanya menjadwalkan untuk beredukasi dengan mentor atau analis kita untuk mendalami hal-hal tentang trading, begitu ya. Silakan langsung menjadwalkan di aplikasinya dan juga bisa memanfaatkan fitur top trader dan jangan lewatkan juga sinyal-sinyal yang terupdate di aplikasi kita. Baik, terima kasih sekali lagi. Webinar ini saya tutup. Semoga kita berkesempatan bertemu di lain waktu. Terima kasih Bapak Ibu sobat trader semua. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera.